Perkenalkan, nama saya Muhammad Kafli Islami dari Prodi 1 K3 tingkat 2, akan membahas materi mengenai aspek manusia dalam ketiga pertemuan ke-13, yaitu konsep error analysis yang disusun oleh Dr. Diki Bima Prasetyo MPH. Ada 5 yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu introduction error analysis, yang kedua definisi error analysis, yang ketiga apa yang dianalisis dalam error analysis, yang keempat contoh penerapan error analysis, dan yang terakhir itu ada metode error analysis yang benar. Baik, yang pertama kita akan membahas introduction error analysis. Penelitian kecelakaan difokuskan pada penelitian human factors. Human error dijadikan masalah utama, seperti tren kesalahan manusia pada hasil analisis 3 Mile Island. Kecelakaan tidak bisa dijelaskan hanya operator yang salah atau masalah instrumen, desain control room, prosedur, dan respon manusia. Seiring teknologi kerja semakin maju, sistem keselamatan dan kompetensi bekerja lebih baik. Tren bergeser dari blame the person ke blame the system. Yang perlu dianalisis bukan hanya manusianya, tetapi mengapa sistem kerja membuat orang mudah salah. Baik, di sini kita akan membahas definisi error analysis. Error analysis itu adalah proses menganalisis kesalahan atau error manusia secara sistematis. Proses menganalisis kesalahan atau error manusia untuk mencari penyebab kesalahan berupa: yang pertama itu ada kesalahan apa yang terjadi, yang kedua terjadi di langkah kerja yang mana, dan yang ketiga itu kenapa kesalahan itu bisa terjadi. Tujuannya itu bukan menyalahkan orang, tapi melainkan memperbaiki sistem kerja agar kesalahan lebih sulit terjadi. Jika terjadi, dampaknya tidak fatal. Selanjutnya, human error. Pengertiannya itu bukan sekedar kelalaian. Kita akan bedakan error dengan violation atau tidak sengaja dengan sengaja. Kita bandingkan. Yang selanjutnya itu konsep active failure dengan latent condition. Active failure itu kesalahan orang, dan kita bedakan dengan kelemahan sistem. Selanjutnya itu apa yang dianalisis dalam error analysis. Bagaimana jika kegagalan manusia atau kesalahan dan pelanggaran diidentifikasi sebagai faktor penyebab, seperti human failings, itu terdiri dari skill based error. Skill based error ini juga ada 2, yaitu slip dan lapse. Selanjutnya itu ada mistake. Mistake itu ada terbagi dari 2, rule based dan knowledge based. Yang selanjutnya itu ada violation. Kita akan membahas yang seperti dari kerangka yang tadi. Yang pertama itu ada skill based error atau slip or lapse of memory. Slip atau biasa di pengertian kesalahan terjadi ketika seseorang melakukan tugas-tugas yang sudah biasa mereka lakukan secara otomatis tanpa berpikir, dan tindakan orang tersebut tidak sesuai rencana. Misalnya, mengoperasikan seklar yang salah pada panel kontrol. Selanjutnya ada lapse. Kesalahan terjadi ketika suatu tindakan dilakukan di luar urutan atau satu langkah dalam satu urutan terlewatkan. Misalnya seorang pengemudi truk tangki telah selesai mengisi tangkinya,
dan hendak melepaskan selang ketika ia dipanggil untuk menjawab telepon. Saat kembali, ia lupa bahwa ia belum melepaskan selang dan langsung pergi. Jenis kesalahan ini dapat diprediksi dan tindakan dapat diambil untuk mencegah atau mengurangi kemungkinannya, misalnya dengan pemberian kode warna, daftar periksa, pengunci otomatis, dan lain-lain. Yang kedua, ada mistakes atau kegagalan, error of judgment, rule based of knowledge base. Yang pertama itu ada rule yang kita bahas pertama itu ada rule based mistakes. Kesalahan berbasis aturan terjadi ketika seseorang memiliki seperangkat aturan tentang apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu dan menerapkan aturan yang salah. Yang kedua ada knowledge based mistakes. Hal ini terjadi ketika seseorang dihadapkan pada situasi yang tidak dikenal dan tidak memiliki aturan, menggunakan pengetahuannya dan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip dasar, tetapi sampai pada kesimpulan yang salah. Misalnya, ketika lampu peringatan menyala yang menunjukkan bahwa pompa sistem pendingin terlalu panas, apakah ada aturan tentang apa yang harus dilakukan? Nah, jika tidak, apakah Anda membiarkan pompa tetap menyala, mematikannya, atau mematikan seluruh unit? Yang ketiga, kita membahas faktor pemicu atau error production conditions. Kenapa pekerja bisa salah? Kondisi apa yang membuat kesalahan lebih mungkin terjadi? Yang pertama itu ada fatigue, yang kedua ada tekanan waktu, yang ketiga ada sinyal yang membingungkan, yang keempat SOP tidak realistis, yang kelima komunikasi buruk, yang keenam faktor lingkungan kerja, selanjutnya itu ada stres kerja, dan yang terakhir postur janggal, gerakan berulang, dan lain-lain. Yang keempat itu adalah barrier yang gagal. Contoh-contoh barrier yaitu barrier yang gagal berupa guard, interlock, loto atau lockout take out. Yang selanjutnya itu ada work permit. Yang kelima supervisi, yang keenam inspeksi, dan yang ketujuh signage, dan lain-lain. Contoh penerapannya seperti kasus pekerja membersihkan mesin lalu tangannya hampir terjepit. Kita analisis. Yang pertama jenis kesalahannya, mistake, mengira mesin sudah berhenti, atau violation, skip verifikasi karena dikejar waktu. Yang kedua, kita akan analisis pemicunya. Indikator stop tidak jelas, mesin masih costing, fatigue, atau tekanan target. Dan yang ketiga, kita analisis barrier gagal. Indikator stop tidak jelas, mesin masih costing, fatigue atau tekanan target. Metode error analisis yang pertama itu tentukan tes analisis, yang kedua tentukan error utama di setiap tes analisis, yang ketiga identifikasi dan klasifikasikan error type, yang keempat tentukan mengapa error tersebut bisa salah, kelima tentukan barrier gagalnya karena apa, dan yang terakhir itu buat perancangan HOC. Bisa dibuatkan tabelnya seperti ini. Yang pertama langkah kerja atau HTA, error utama, tipenya, dan yang keempat itu tentukan mengapa error tersebut bisa salah atau PCS atau PSVS, hanya barrier gagal, dan yang terakhir itu control hierarchy of control. Kesimpulannya itu investigasi biasa sering berhenti di operator yang lalai. Error analisis melangkah lebih jauh. Sistem apa yang membuat orang mudah salah? Mungkin sekian dari materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.